Katakan begini, siapa orang yang membaca doa ini 25 kali dalam sehari semalam, maka walaupun orang tersebut matinya di atas kasur yang empuk, di bawah selimut yang tebal, di dalam kamar yang mewah, tetap matinya seperti matinya orang-orang yang syahid fisabilillah. Sudah tahu? Sudah tahu amalannya? Belum kan tadi? Itu baru fadilahnya saja. Bacaannya adalah ngetik ini, barang siapa yang membaca 25 kali Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut 25 kali. Dibagi habis ya, zuhur 5, asar 5, maghrib 5, isya 5, subuh 5. Berapa kali? 25. Saya baru dapat 15 Ustaz, berarti enggak sholat. Ini dibaca ya. Ini pesan saya. Mudah-mudahan saya dapat pahala. Saya pingin semuanya nanti ahli surga. Masuknya surga nggak pakai diperiksa-periksa. Bighairi hisab. Amin. Ya Rabbal. Apalagi orang-orang yang ahli sholat. Orang yang paling gampang itu lepasnya nyawa. Orang yang banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu sudah mempunyai perjanjian dengan para malaikatil muqarrabin. Ada malaikat-malaikat muqarrabin, di antaranya itu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel. Ini 4 malaikat pernah datang kepada Nabi SAW dan berjanji kepada Nabi Muhammad. Janjinya malaikat kan beda dengan janjinya orang transan. Banyak yang PHP-in loh. Janjinya malaikat pasti tepat. Jibril pernah berjanji sama Rasulullah. Apa kata janji Jibril? Ya Rasulullah, tidaklah kepada seorang di antara umatmu yang bersolawat kepadamu ya Rasulullah, kecuali aku akan menggandengnya nanti di atas sirat sampai aku pastikan dia masuk dalam gerbangnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sing gandeng malaikat Jibril. Senang apa buatan saya? Banyakin sholawat. Banyakin sholawat, terutama di bulan Rabiul Awwal. Ayo gencarkan, bumikan sholawat. Di mana ada sholawatan, ayo kita ramaikan. Di mana ada perayaan Maulid, datang. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita. Amin. Kedua, malaikat Mikail melihat Jibril memberikan hadiah kepada umat yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Mikail ini berkata, ya Rasulullah, ulun jua ya Rasulullah. Ulun berjanji demi Allah kepada umatmu yang mau bersolawat kepadamu ya Rasulullah, aku yang akan menuangkan dan memberikan minuman nanti dari air telaga Al-Kautsar. Dituangkan langsung minumannya, disuguhkan langsung oleh malaikat Mikail kepada orang-orang yang ahli sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, malaikat Israfil. Wah, malaikat Israfil ini bagian malaikat apa? Malaikat peniup sangkakala. Apa janjinya malaikat ini tadi? Lupa saya janjinya malaikat yang satu. Yang ingat aja dulu deh. Ya Bu ya, yang satu besok dulu ya. Malaikat yang satu namanya yang tukang cabut nyawa, karena ini hubungannya dengan Israel. Malaikat Israel bilang begini, ya Rasulullah, bagi umatmu yang mau bersolawat kepadamu ya Rasulullah, maka tidaklah kami mencabut nyawanya, kecuali kami akan cabut nyawanya seperti kami mencabut nyawanya para nabi dan rasul. Makanya saya bilang tadi,
Orang yang paling gampang sakaratul mautnya adalah orang yang banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dahsyat salawat. Pojok dendeng salawat dahsyat. Saya lihat ada satu orang murtadin. Tahu murtad? Orang Islam keluar dari Islam, bikin konten video di YouTube, di TikTok ada. Dia bilang begini, selama ini kita dibodohin sama Islam. Ternyata sholat doa itu isinya hanya mendoakan Nabi Muhammad sama keluarga-keluarganya. Ya toh? Karena wajib kita baca sholawat, dan sholawatnya dalam sholat itu lengkap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Orang tadi bilang, ternyata saya itu cuma disuruh mendoakan Nabi Muhammad, mendoakan keluarganya Nabi Muhammad. Kok nyaman bener? Dulu pernah juga, bukan orang non-muslim, orang Islam yang tanya sama saya. Dia bilang sama saya begini, Habib, ya, apakah habaib itu termasuk zuriat Nabi? Iya. Apakah mereka termasuk min ali Muhammad? Apakah mereka termasuk dikatakan sebagai keluarganya Nabi Muhammad? Iya. Wah, kalau begitu Habib, pian ini punya utang lawan ulun. Kalau begitu Anda Habib banyak utang sama saya. Kenapa? Iya. Karena saya tiap harinya selalu berdoa kepada Allah untuk keselamatan, keberkahan pian berataan. Karena pian termasuk keluarga Nabi Muhammad. Ini karena dia baca sholawat, lalu nagih utang sama saya. Pinter nggak orang ini? Pinter, tapi saya nggak boleh kalah pinter. Saya bilang, oke, saya terima kasih. Sampean sudah doakan saya, tapi itu kewajiban umat. Karena sholatmu kalau nggak pakai sholawat batal. Doamu nggak pakai sholawat nggak nyampe. Bener ya? Sebagus apapun doa, tapi kalau kita nggak baca sholawat di dalamnya, doanya nggak nyampe. Kayak apapun rapinya sholat, tapi kalau nggak ada sholawat, ya sholatnya batal. Saya bilang begini, oke, dah anggap saja sampean sholawat, lalu mendoakan saya, lalu sampean bilang katanya saya ini punya banyak utang. Saya bilang sama dia, Mas, kayaknya sampean sih punya utang sama saya. Kok bisa, Habib? Iya, kan Habib yang saya doakan, keluarga Nabi yang saya doakan. Ya toh? Allahumma sholli wa sallim, ya Allah berikanlah rahmat dan keselamatan, kan begitu, kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Berarti masuk tuh habaib itu semuanya. Nyaman pian Habib didoakan terus. Berarti pian punya utang sama ulun. Ulun sudah banyak mendoakan pian. Kata saya yang punya, sampean yang punya utang kayaknya sama saya. Kok bisa, Beb? Iya, saya mau tanya sama sampean dengan dalil yang tepat. Kalau Anda bersolawat 1 kali, Allah balas berapa? Allah balas berapa? 10. Berarti orang itu punya utang sama saya 9. Betul ya? Iya. Allah udah balas sama dia 1, dia punya utang sama saya 9. Makanya saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, sampean baca salawat 1 kali 10 Allah kasih. Sampean baca 10, 100 Allah kasih. Sampean baca 100, 1000 Allah kasih. Sampean baca 1000 Allah bebaskan pian daripada azab api neraka. Dahsyatnya sholawat. Dulu ada satu orang perempuan, masih gadis. Yang gadis, yang nenek-nenek tidak usah senyum-senyum. Saya cerita gadis-gadis. Masih gadis, mati, belum kawin. Imam dong? Belum mati, belum mati udah kawin. Belum mati. Belum kawin sudah mati. Iya, belum kawin udah mati. Gadis. Ini gadis kemudian dikubur, udah selesai. Lama setelah ditinggal sama mamanya orang tadi dikubur, mamanya tadi mimpi. Anak gadisnya tadi ini yang mati SMA tadi itu
sedang disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Tangannya diikat, kakinya dirantai, lehernya dirantai, ya. Kemudian dibakar, dipanggang hidup-hidup, digebukin sama malaikat-malaikat yang besar-besar, hitam-hitam, enggak ada belas kasihnya. Malaikat itu syidadun ghalidun. Sampai jangan pikir malaikat itu kayak saya. Saya tuh enggak tegaan. Saya tuh lihat rampok ya mangkel, tapi rampok digebuki aku ya mesti gak gelem toh. Mesti saya tolongi, copet saya marah. Tapi kalau copet digebukin ya gak mentolong toh. Biar orang salahnya kayak apa, saya nggak tega. Oh malaikat gak gitu, malaikat nggak punya seperti itu. Jangan kau siksa putriku, jangan malaikat, jangan. Malaikat nggak mau dengar, malah dijungkrak. Oh sing mak tadi. Saking tidak kuatnya si ibu tadi itu menjauh dari tempat tadi, menangisi bagaimana keadaan putrinya tadi. Sampai suatu saat dia nangis lama, nggak berani lagi, nggak tego, nggak mentolong dulu anaknya dikepuk ini, dibakar sama malaikat itu, gitu. Lalu kemudian si ibu tadi mendengar suara yang teriakan-teriakan tadi udah hilang. Kebukannya malaikat nggak ada lagi, teriakannya putrinya udah nggak ada lagi, apinya nggak ada lagi. Berani noleh dia, apinya udah padam. Malaikat yang hitam-hitam gede-gede tadi itu udah pergi. Rantai di tangan, kaki, leher dan badannya udah lepas. Si anak tadi itu gosongnya hilang, nggak gosong lagi, putih bersih. Si ibu tadi tanya, "Nak, kemana malaikat yang memukulimu? Mana api yang membakarmu? Mana rantai-rantai tadi yang mengikatmu? Kemana semua siksaan itu?" Kata anak tadi, "Alhamdulillah, aku diampuni oleh Allah, dibebaskan dari siksa kubur ini. Oleh sebab apa, Nak?" Kata anak putri tadi, "Mak, tadi ada seorang laki-laki ganteng, ada seorang pria pemuda soleh." Nih, makanya kalau mau kawin sama pemuda yang soleh, bukan yang soge, yang soleh. Kalau pemuda yang soge tapi tidak soleh, kasihan istrinya, kasihan. Tapi kalau soleh, biarpun soge, enak istrinya. Ya, yang penting soleh, walaupun soge. Soleh itu mereka membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallim, atau bacaan doa salawat yang lain. Lalu si orang soleh berkata, "Ya Allah, berikanlah pahala, barokah, karomah daripada bacaan salawatku ini kepada orang-orang yang dikubur di makam Al-Kahf ini." Apa yang terjadi? Semua orang kubur yang mukmin di tempat itu dibebaskan dari siksa kubur berkat salawat seorang pemuda yang soleh. Ya. Ibu punya orang tua sudah meninggal? Ada? Kita hadiah perayaan Maulid ini di rumahnya Mama Dul. Mudah-mudahan salawat yang semenjak tadi kita baca itu Allah juga berikan kepada kedua orang tua kita. Amin. Baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Agar Allah bebaskan beliau semua dari adab, fitnah dan siksa kubur. Allah penuhi kuburnya dengan rahmat, Allah penuhi kuburnya dengan nikmat, Allah penuhi kuburnya dengan kebahagiaan bagi orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Amin ya rabbal alamin.